Pokoknya saya terima bersih uang per hari itu dapatlah 200-300 ribu bersih ya. Gaji suami saya real nggak kepake. Biarpun saya kucel, biarpun penampilan saya kayak gembel, yang penting kan tabungan saya banyak di mana-mana. Saya bukan tipe istri yang suka berpoya-poya menghabiskan uang suami. Saya kan dulunya mikir gimana caranya bisa ngasilin duit tapi tanpa harus ninggalin anak-anak. Ya begini jalannya bikin usaha di rumah. Awalnya buat cemilan anak, terus banyak yang suka, terus saya jual. Makanya biarkan saja mereka berkuar-kuar. Emang ada untungnya itu jualan kayak gitu. Padahal kan untungnya sangat besar. Lumayan lah daripada lu manyun di rumah nggak ngasilin duit, mendingan gue. Justru karena omongan orang, saya nyinyirin orang malah bikin menginspirasi, bikin saya semangat. Tambah semangat lagi untuk mencari cuan. Yang penting tidak merugikan orang, ya kan? Daripada ngebacot, nongkrong-nongkrong gak jelas, nyinyirin orang, gak dapat duit, dapat dosa iya. Lumayan bang, hasilnya bang, jualan-jualan kayak gini bang. Bisa buat makan, bisa buat jajan anak. Gaji suami kita simpen buat beli sawah, oke? Oke. Ya, kocok-kocok. Awas muncrat. Ya, nggak muncrat ini mah bang, punya kamu terus kamu muncrat kemana-mana. Dengan menontonnya video saya ini, semoga emak-emak yang ada di luaran sana, semoga menginspirasi, bisa ikut jualan di rumah. Bisa sambil jaga anak, bisa sambil ngerjain kerjaan rumah, tapi bisa menghasilkan cuan. Ini adonan telur. Adonan telur yang tadi kita bikin, campur-campur sayuran. Terus diikat. Ini sudah dapat beberapa biji. Ini udah mateng. Oke, kita angkat. Sekarang kita proses penggorengan. Saya sudah memanaskan minyak ya. Kalau orang jualan itu, kita itu harus punya ide-ide. Harus kreatif ya teh? Iya, harus kreatif biar anak-anak gak bosen. Emang yang banyak anak-anak tuh dari tadi ngomong anak-anak mulu. Emang target penjualan teteh cuma anak-anak doang? Iya, kadang anak-anak, kadang yang ABG-ABG. Kadang kalau emak-emaknya yang doyan jajan, emak-emaknya juga jajan, anaknya jajan, emaknya jajan. Kalau bapaknya? Gak suka bapak-bapak mah. Kagak suka jajan bapak-bapak? Tapi kalau bapak-bapak yang suka jajan gimana tuh teh? Iya, jajan di luar asal jangan jajan kue apem aja jajannya. Emang satunya dijual berapa nih teh? Satunya ini 5.000. 5.000? Iya. Emang ada untungnya? Ada. Kalau nggak ada untungnya nggak bakalan saya jual, saya makan sendiri. Ini bukan kerja. Kalau bekerja sama kerja beda bang. Dipekerjakan sama kerja sendiri lebih enak kerja sendiri kita bang. Kalau dipekerjakan orang yang ngatur kita. Tapi kalau kerja kita yang ngatur. Iya kan sama-sama kerja juga. Beda jauh dong bedanya. Tolong dikenalin dulu ya sebelah abang itu siapa namanya bang? Mana? Perkenalkan nama kamu siapa? Itu siapa itu bang? Perkenalkan nama kamu siapa? Nama saya Aceng bang. Aceng. Namanya Aceng bang. Itu saudara apa gimana? Teman saya ini. Teman. Ya. Teman susah apa teman? Teman dari susah sampai senang sekarang. Kan ya? Sangat menggiurkan, bukan menggiurkan, sangat menggiurkan. Kan ya. Itu kok bumbunya encer kayak gitu bang? Apa kayak itu bang? Oh iya, kalau nggak pakai air nggak bisa digiling, dia bukan bumbu namanya. Jangan terlalu encer lah bang. Ya, kalau mau untung besar harus sedikit encer. Jadi kalau bisnis ini sebenarnya bisnis ini gampang. Kalau mau untung besar ya gini, nih kalau mau untung besar nih buat kalian nih. Tapi kalau dikasih air uangnya berkah apa enggak bang? Ya berkah kan air. Lain kita kasih narkoba. Kalau air doang nggak apa-apa ya? Air nggak apa-apa, asalkan jangan air kencing baru kepada. Ya, air bersih. Biasanya kalau untuk sehari itu habis berapa ember sama uang air itu bang? Kalau airnya 2 ember. 2 ember? Ya, sehari 2 ember. Kalau lebaran sampai 5 ember. 5 ember. Air seember itu bisa jadi berapa tuh bang? Air seember itu ya kalau dipikir bisa jadi berapa ya? 200-an lah. Abang Supri sendiri pernah merasa malu nggak sih jualan kayak gini? Kalau saya dagang kayak gini ogah banget saya bang. Oh. Ya, malu saya. Saya malah senang. Karena saya punya usaha. Senang jadi orang susah apa gimana sih? Kalau jadi orang susah saya ya nggak senang, tapi yang senang itu gini loh ya. Yang senang ini kita nggak nyusahin orang tua, kita nggak ngebanin orang.
kita buka usaha sendiri, mau dapat untung atau hasilnya ya kita yang tanggung sendiri. Mau rugi pun kita nanggung risiko sendiri. Intinya kita tidak membebani orang lain. Nah, gini ya, kalau kita tidak bisa membantu orang tua, setidaknya kita jangan jadi beban lah di keluarga itu. Susah-susahnya jualan nggak dapat untung pun kalau jangan kasih tahu ke orang tua. Tapi kalau senangnya, nikmatnya, baru bagi-bagi. Mikirnya gini Pak, karena dulu ibaratnya kita pernah susah. Jadi kalau kita udah senang, udah banyak duit, emang kita nikmatin dengan yang hal-hal yang tidak baik? Kan enggak. Kan ada hal-hal yang pantas. Karena orang tua saya pernah bilang, menikmati boleh, tapi yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, buat apa? Yang bermanfaat itu contohnya kayak gimana Pak? Yang bermanfaat itu ya sepertinya ya sedang-sedang saja. Melihat aja boleh, tapi jangan jadi dipikirin. Kalau dipikirin, kita akan terpengaruh. Paham? Jadi kita kalau, makanya anak-anak muda yang menjalani hal-hal seperti itu, dia karena dipikirin. Kalau kita nggak pikirin, nggak bakalan. Tapi kalau dilihat aja nggak apa-apa Bang? Dilihat nggak apa-apa. Kalau dipegang dikit boleh nggak? Dipegang dikit bayar. Pegang dikit bayar. Jakarta kan saya bilang nggak ada yang gratis. Saya istighfar aja. Istighfar. Sholat intinya jangan lupa sholat. Jangan lupa sama Allah aja. Ingat aja Allah, jadi ingat yang kita lakuin itu baik atau enggak.